Halo, perkenalkan saya Agus Sartika Silaban. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut beliau, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, dan tanaman diibaratkan sebagai anak didik. Ibarat petani yang memiliki banyak bibit, seperti bibit jagung, kedelai, cabai, mangga, dan bibit-bibit tersebut diumpamakan sebagai murid. Tentu bibit-bibit tersebut berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda juga. Dan tentu perlakuan petani terhadap tanaman-tanaman tersebut haruslah berbeda. Hendaklah menumbuhkan benih jagung menjadi tanaman jagung, benih kedelai menjadi tanaman kedelai, benih cabai menjadi tanaman cabai. Dan juga memperlakukan ataupun merawat tanaman tersebut sesuai dengan karakteristik tanaman itu masing-masing. Karena tidak akan mungkin memaksakan jagung tumbuh menjadi kedelai, kedelai tumbuh menjadi cabai, dan sebaliknya. Maka dari itu, tanaman tersebut harus diperlakukan sesuai karakteristik masing-masing. Demikian halnya dengan anak didik. Setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda juga. Karena fitrah penciptaan itu adalah keberagaman. Dan guru harus memandang keberagaman ini adalah suatu keunikan yang harus diabadikan. Beda anak, beda juga perlakuannya. Maka itu, guru harus bisa melayani segala perbedaan anak didik dan bisa memenuhi segala kebutuhan yang berbeda-beda juga. Tumbuhkanlah anak didik sesuai dengan kodratnya. Lalu kemudian, apakah yang harus dilakukan petani? Yang harus dilakukan petani adalah yang pertama sekali menyiapkan lahan, menggali, menyemai, menyiram, dan merawat. Lahan yang baik dan subur tentunya harus dipersiapkan oleh petani jika kelak ingin mendapatkan hasil panen yang baik. Demikian juga seorang guru harus mampu menyediakan lahan yang baik sebagai tempat anak didik mendapatkan pendidikan, tempat yang nyaman sebagai tempat belajar, lingkungan yang kondusif yang mendukung perkembangan anak, SDM unggul di mana guru berkualitas, berkompeten, dan profesional di bidangnya. Menggali di sini adalah usaha mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, ada yang suka olahraga, menari, melukis, bernyanyi, dan lain-lain. Tidak memberikan paksaan, namun memberikan tuntunan agar anak bisa menemukan kemerdekaan dalam belajar. Karena seyogianya tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan anak dalam belajar. Dengan kata lain, merdeka belajar. Kegiatan menyemai, menyiram, merawat yang dilakukan petani haruslah dilakukan secara kontinuitas ataupun berkelanjutan, bergerak mengikuti pertumbuhan tanaman. Mulai dari menyemai, diberi pengairan yang cukup, setelah dia bertumbuh, tetap diberi pengairan yang cukup, diberi pupuk, lalu kemudian dijauhkan dari pengganggu-pengganggu yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman seperti gulmanya dibuang, lalu disemprotkan anti hama ataupun insektisida
sehingga tanaman tersebut bisa bertumbuh dengan baik, seperti yang diharapkan petani. Saya simpulkan berdasarkan penggunaan metafora petani dan tanaman dalam memahami pemikiran KHD, yakni pendidikan yang berfokus kepada siswa. Bahwasanya, menanam bukan perkara hanya terletak pada masalah bibit yang bagus atau tidaknya, namun kesungguhan petani dalam merawat tanaman, memperlakukan tanaman, merawat tanaman. Demikian halnya dalam pendidikan. Anak didik diperlakukan dengan sebaik mungkin, dihargai, dituntun dengan sabar, diarahkan, dicintai, dididik dan diajar dengan baik, akan menghasilkan anak yang merdeka dalam belajar, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang berprestasi dan berkarakter.